Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya kekufuran, yang telah memberikan kepada kita kesempatan di atas ketaatan di tengah banyaknya manusia yang berada di atas kemaksiatan dan kelalaian. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan kita karena Allah, untuk bisa berada di jalan Allah, untuk membesarkan kalimat Allah. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah pamflet yang dikirimkan, alhamdulillah kita bersama-sama akan membuka, meresmikan dari rumah santri kita, cabang dari rumah belajar Hisnus Sunnah yang ada di Korban, yang sebagaimana dilihat insyaallah taala di sini pula akan berjalan sesi tanya jawab dari guru kita Ustadz Ubaid bima hafizallahu taala di lantai 1 di workshop. Adapun di lantai 2 itu akan menjadi rumah santri yang insyaallah taala mereka akan bermukim di kamar belakang dan ruang belajarnya di bagian depan. Insyaallah taala akan dipaparkan nanti oleh pembina kita dan ketua yayasan kita. Maka dari itu izinkan kami memandu acara kita ini. Insyaallah taala akan berjalan dengan beberapa tahap. Yang pertama, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah, sehingga semoga bisa menjadi sebab keberkahan dalam segala amal usaha kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berpindah ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari pembina kita dan ketua yayasan kita, insyaallah taala, yang akan diberikan oleh Bapak Muhammad Sarwan Abu Bakar hafizallahu taala wa ra'ah, fa alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Terbalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rumah Belajar Hisnus Sunnah Aki Hairil Abu Nusa Sallallahu Ta'ala. Yang saya hormati penasihat Yayasan Rumah Belajar Hisnus Sunnah sekaligus pembina Rumah Santri Hisnus Sunnah, Al-Ustaz Safarudin bin Ilyas Aima SHI Abisallahu Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz pengajar yang saya tidak sempat sebutkan namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Dan yang saya hormati orang tua santri serta hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah. Kami panjatkan
atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini di hari ini dalam acara pembukaan Rumah Santri Hisnus Sunnah. Salawat dan serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Hadirin yang saya hormati, Rumah Tapis ini hadir sebagai wujud nyata kepedulian kami terhadap generasi penerus, khususnya dalam mencetak hafiz Quran yang berkhalaqul karimah serta santri yang berilmu di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus salih. Dengan adanya Rumah Tapis ini, kami berharap dapat memberikan wadah bagi anak-anak kita untuk lebih mencintai Al-Quran, ilmu, bisa menghafalnya, memahami dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Tapis ini bukan hanya sekedar tempat untuk menghafal Al-Quran, tetapi juga merupakan pusat pendidikan karakter dan sebagai pusat pengembangan akhlak yang mulia. Kami berharap kepada santri, semoga insya kelak bisa menjadi generasi Qurani yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan tak lupa pula kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan maupun bantuan, baik itu merupakan moral maupun material, demi terwujudnya Rumah Santri Hisnus Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di akhir kata, saya sebagai pembina Yayasan Rumah Belajar Hisnus Sunnah berucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai segala upaya kita. Demikianlah sambutan yang sangat singkat dan yang sangat sederhana ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi sambutan dari pembina kita, pembina Yayasan Hisnus Sunnah. Kemudian kita berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan untuk ketua yayasan kita, Akhi Khairil Abu Mus'ab, hafizahullah ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbuna rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pujian demi pujian senantiasa kita panjatkan
kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua di siang hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk kembali berkumpul di rumah santri Hisnus Sunnah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ketua pembina kita tadi sebagai peresmian ataupun pembukaan daripada rumah santri Hisnus Sunnah. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Hisnus Sunnah, Bapak Muhammad Syarwan Abu Bakar Hafizahullahu Ta'ala, dan juga kepada penasehat Yayasan Rumah Belajar Hisnus Sunnah Ustaz Safaruddin bin Ilyas Hafizahullahu Ta'ala, yang senantiasa membimbing kami, senantiasa memberikan nasihat, senantiasa memberikan motivasi kepada kami semua. Jazakumullahu khair atas kebaikannya. Dan juga kepada para asatiz yang insyaallah akan menjadi pengajar di rumah santri ini, kami ucapkan jazakumullahu khair telah memberikan kelapangan waktu untuk hadir di tempat yang sederhana ini. Dan juga kepada orang tua santri, kepada para tetamu undangan, kami ucapkan jazakumullahu khair dan selamat datang di rumah santri Hisnus Sunnah. Di rumah santri ini, alhamdulillah, setelah perjuangan beberapa bulan, kita lakukan renovasi, kita lakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, puncaknya pada hari ini, program yang kita wacanakan, program yang telah kita agendakan, alhamdulillah kita bisa laksanakan. Kami ucapkan rasa syukur yang mendalam, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemilik rumah yang telah memberikan, melapangkan, mewakafkan daripada rumah ini untuk kita gunakan bersama, yaitu Ibu Erni. Kami ucapkan jazakillahu khairan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan dan kemudahan bagi urusan hidup beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari apa yang telah beliau wakafkan ini sebagai pemberat daripada timbangan beliau kelak di yaumul hisab. Amin. Dan juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberikan sumbangsi demi terwujudnya rumah santri ini, baik berupa harta maupun berupa tenaga dan juga berupa doa. Karena tanpa itu semua mustahil rumah santri ini bisa berdiri, bisa terenovasi seperti sekarang ini. Dan juga yang terakhir kepada saudara-saudaraku sekalian, kepada para pengurus inti Hisnus Sunnah, saya pribadi sebagai ketua mengucapkan jazakumullahu khairan. Saya sangat berterima kasih, betul-betul terharu melihat perjuangan teman-teman sekalian, semangatnya tidak pandang sampai malam, sampai tengah malam, pagi-pagi buta sudah meluangkan waktunya, melapangkan waktunya untuk demi kelancaran perbaikan rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan ini senantiasa ikhlas dan menjadi pemberat di yaumul hisab kelak. Dan yang pastinya saudara-saudaraku sekalian, dari perjuangan kita ini barulah sebuah awalan. Perjuangan ke depannya akan lebih berat daripada ini. Tapi seperti yang senantiasa kita teguhkan, bahwasanya segala sesuatunya pada hari ini bagi kita mungkin terbatas, tapi semangat kita, motivasi kita, cita-cita kita harus tanpa batas. Dan itulah yang senantiasa harus kita tanamkan, bahwasanya apa yang kita perjuangkan ini insyaallah akan bernilai pahala, bernilai kebaikan kepada kita semua kelak. Dan kepada adik-adik santri, insyaallah semangat ki, maksimalkan potensi di sini. Insyaallah kami sebagai penyokong di belakang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik
mensupport, memberikan apapun kebutuhan-kebutuhan yang insya Allah kalian butuhkan. Kami insya Allah akan bersedia untuk mensupport semaksimal yang kami mampu. Di akhir kata, kami juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih banyak kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada masyarakat di seputaran Rumah Santri Hisnus Sunnah yang telah memberikan bantuan berupa materi, berupa tenaga, sehingga kelancaran pada acara hari ini bisa dilaksanakan. Mungkin demikian saja yang dapat kami paparkan, sangat singkat dan semoga bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Di akhir kata, saya memohon maaf jikalau mungkin sepanjang kita bersama di sini sebelum-sebelumnya saya ada salah, baik secara ucapan maupun perbuatan, saya pribadi memohon maaf. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi sambutan dari ketua yayasan kita. Kami ucapkan jazakumullah khair ala ilqaikum. Kemudian kita melanjutkan dari agenda acara kita, yaitu pemaparan dari raker dan sekaligus tujuan pembelajaran yang diajarkan dari setiap pengampu dari para asatidz kita yang di setiap bidang yang diamanahkan oleh Yayasan Hisnus Sunnah, yang insyaallah ta'ala akan diberikan oleh guru pengajar penguatan bahasa Arab khususnya di pelajaran nahwu, yaitu guru kita Ustaz Zubair Jamaluddin SPD SH MA Hafizallahu ta'ala fa alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai di hari ini. Semua itu adalah perkara yang senantiasa terus bertambah, dan di antara bertambahnya nikmat itu adalah bertambahnya pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan. Dan pada siang hari ini kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali menambahkan nikmat yang besar kepada kita dengan dimudahkannya kita untuk bisa berupaya bekerja sama dalam bahu-membahu, tolong-menolong di dalam agama Allah. Nah, ini perkara yang merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mensyukurinya. Hadirnya tempat-tempat kebaikan sebagaimana yang kita berada di dalamnya pada hari ini adalah tempat-tempat yang insya Allah akan menjadi pusat pembelajaran bagi orang-orang yang membutuhkan ilmu agama. Nah, tentunya bermula dari anak-anak kita. Mereka kita titipkan belajar di sebuah tempat yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini merupakan pokok kebaikan.
berbalik. Kita masih ingat ma'asyiral muslimin azakumullah, tidak ada sesuatu yang dibangun langsung menjadi besar. Sini. Sebagaimana yang kita adakan pada siang hari ini, pengajian-pengajian yang asalnya hanya didatangi oleh sebagian orang, tapi itu akan bisa menjadi besar dengan niat yang ikhlas. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, maka lillahi baqi, apa yang dibangun karena Allah itu akan tetap. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Dalam Al-Quran disebut yang di sisi kalian itu akan hilang, tapi apa yang dilakukan karena Allah itu akan kekal, itu tidak akan sirna. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjadi tugas besar bagi kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal adalah mengajak, merangkul bagaimana kita itu bisa menjadikan orang lain juga mendapatkan kebaikan. Ini sesuatu yang tidak banyak dari kalangan kaum muslimin dan muslimat menyadari bahwa pentingnya mengajak manusia kepada kebaikan. Tidak dipungkiri bahwasanya setiap di antara kita itu pemimpin. Ini mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin. Jadi kita semua ini pemimpin. Seorang bapak pemimpin untuk anak dan istrinya, seorang ibu pemimpin ketika suaminya pergi untuk anak-anaknya yang dia didik di rumahnya saat suaminya bekerja. Setiap kakak pemimpin untuk adik-adiknya. Setiap kita pemimpin untuk siapapun orang-orang yang wajib kita dakwahi. Maka ini adalah perkara yang sangat betul-betul mesti kita perhatikan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, sudah banyak penyampaian-penyampaian di awal ceramah ini disampaikan oleh pembina yayasan kita. Demikian pula ketua yayasan tadi juga telah menjelaskan. Oke, ini sesuatu yang sudah jelas bahwasanya insyaallah ya, di tempat ini akan dijadikan tempat belajar berupa rumah belajar untuk anak-anak santri yang insyaallah walaupun sekarang ini masih berjumlah berapa yang tetap ini Ustaz? 4 orang, tapi 10 kotanya. Ya, targetnya sampai kuota 10 orang, yaitu masih memungkinkan. Tapi insyaallah ya, semua itu akan menjadi sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang dakwah itu dibangun di atas sesuatu yang kecil. Bagaimana kita lihat pondok-pondok pesantren baik yang ada di Indonesia, demikian pula yang ada di luar Indonesia, semuanya demikian. Ya. Bermula dari keluarga kita masing-masing, bermula dari diri kita. Namun semua itu menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala, kata beliau, rubba amalin saghir tusaghiruha an-niyyah. Kadang ada amalan yang saghir, kecil, tukabbiruha an-niyyah, dia jadi besar dengan niat. Jadi kadang amalan kecil, kita hanya memiliki rumah belajar, tidak memiliki masjid yang besar untuk mengadakan pengajian-pengajian. Tapi yang kecil itu bisa jadi besar dengan niat yang ikhlas, besar pahalanya dan akan berbuah besar di sisi manusia, terlebih lagi yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa rubba amalin kabir, kadang ada amalan yang besar, tusaghiruha an-niyyah, itu menjadi kecil di sisi Allah karena niat. Jadi enggak dipungkiri baiknya tempat belajar itu adalah sesuatu yang di atas dasari niat keikhlasan. Maka mengingatkan kepada diri kami pribadi, pada seluruh jemaah yang hadir tempat ini dan seluruh teman-teman yang ikut serta untuk membantu program kebaikan dimanapun itu, maka hendaknya perbaiki tentang keikhlasan kita masing-masing. Yang sampai upaya yang telah kita upayakan, waktu yang telah kita luangkan, dana yang telah kita habiskan, semua itu menjadi perkara yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit nasihat ya terkait dengan beberapa pembahasan yang
dijelaskan oleh para ulama. Kalau tadi hanya pendahuluan saja, sedikit penyampaian terkait dengan tausiah di siang hari ini. Ada satu ucapan indah, dan ini berupa motivasi dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, untuk kita senantiasa meminta perkara-perkara yang sangat penting dan dibutuhkan. Beliau mengatakan terkait dengan doa yang hendaknya banyak dibaca oleh seorang muslim dan muslimah. Kata beliau, "Salatu ad'iyah la tansawha fi sujudikum." Ada 3 perkara doa yang jangan sampai kalian melupakan di dalam sujud kalian. Maksudnya sebagai doa tambahan setelah doa sujud. Yang pertama kata beliau, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Mintalah kepada Allah, ya Allah aku minta kepadamu husnul khatimah. Husnul khatimah, kematian yang baik. Maka itu adalah kematian yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak terikat dengan tempat tertentu, tidak terikat dengan hari tertentu. Tetapi bagaimana hati seorang muslim itu selamat dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah husnul khatimah. Minta sama Allah. Sebanyak apapun amalan yang kita bangun, Bapak Ibu sekalian, salat yang kita lakukan, dana yang kita habiskan untuk apapun itu berkaitan dengan ibadah, tapi yang dinilai di sisi Allah itu yang terakhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan yang paling terakhir itu amalan yang dicatat, yang dinilai oleh Allah itu yang di akhirnya, yang menjadi penutup, itulah penentu. Ini doa pertama, minta. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah nasihatkan kepada kita, doa yang kedua, hendaknya seorang membaca Allahumma rzuqni taubatan nasuhah qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubat nasuha sebelum aku meninggal. Nah, ini adalah perkara yang hendaknya kita minta. Kematian itu tidak ada yang menentukan cepat atau lambat, tua muda. Bisa saja yang muda mendahului yang tua, atau bisa saja yang tua maka dia mendahului yang muda. Saya minta agar kita diberikan taubat nasuha. Nah, tidak ada yang lepas dari dosa di antara kita. Apakah dia seorang alim atau seorang jahil, apakah dia seorang muallim, apakah dia seorang muta'allim, pengajar atau guru. Maka ini adalah perkara yang hendaknya kita minta. Minta taubatan nasuha, supaya kita senantiasa diberikan taubat nasuha. Yang ketiga, di antara nasihat beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyaklah untuk meminta doa, wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama-Mu. Nah, ini perkara yang dinasihatkan oleh Syekh dan betul-betul sangat dibutuhkan bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa beliau meminta, mengajarkan kepada kita untuk membaca di dalam sujud? Ada yang tahu jawabannya? Karena dalam sujud itu salah satu tempat yang mustajab, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi perintahkan untuk perbanyak doa ketika sujud. Nabi SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah itu saat dia sujud. Jadi kalau sujud, Nabi mengatakan fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah untuk berdoa. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dari 3 perkara yang hendaknya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqamahan di dalam beramal, agar senantiasa diberikan hidayah di atas jalan ini, di atas jalan sunnah ini. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan keikhlasan setiap beramal, baik bagi para santri-santri kami, demikian pula bagi para teman-teman yang sudah berupaya menjadi penggiat dakwah, demikian pula teman-teman pengajar semuanya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengistiqamahkan kita dan diberikan keikhlasan di setiap amalan kita. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafi bi hadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
katabtu walakin asaris. Maaf guys. Nulis hitung nih. Ayo guys. Ala tifainya. Ya. Fakiratan lah. Mungkin ziyadah Ustaz. Ayo. Ustaz. Oke. Ziyadah. Nah, khair. Itu menali roha. Nah. Ayo, lanjut. Alhamdulillah, itulah tadi nasihat dari guru kita sekaligus pengajar untuk pelajaran penguatan bahasa Arab, khususnya di pelajaran Nahwu di rumah santri Hisnus Sunnah kita ini, yang sebagaimana dinasihatkan oleh guru kita bahwasanya segala yang besar itu dimulai dari yang kecil. Yang kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa lakukan sesuatu karena Allah, karena tidak ada yang kekal kecuali apa yang dilakukan karena Allah, untuk Allah. Kemudian yang ketiga yang dinasihati oleh guru kita, bahwasanya jangan memandang amalan itu kecil, tapi pandanglah hati kita, niat kita. Apakah hati dan niat kita sudah besar? Karena amalan yang kecil ketika diniatkan dengan niat yang besar, maka dia akan bernilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru kita mengingatkan juga untuk senantiasa berdoa, untuk kita senantiasa berada dalam husnul khatimah dan taubat dengan taubatan nasuha sebelum kematian menjemput. Kemudian kita beralih ke cara selanjutnya yang insyaallah taala akan diberikan pula oleh salah satu pengampu atau pengajar di rumah santri kita, khususnya di pembelajaran percakapan bahasa Arab. Karena sekali lagi di rumah santri Yayasan Hisnus Sunnah ini insyaallah taala akan ada 4 pengajar. Yang pertama pengajar Al-Quran, kemudian pelajaran Nahwu, kemudian pelajaran percakapan bahasa Arab, dan pelajaran untuk pendidikan karakter. Kemudian insyaallah ta'ala untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Suwandi Nur SPD Hafizallah ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Sebenarnya saya datang di sini untuk duduk-duduk saja mendengar faidah. Dan itu yang disampaikan sebelumnya oleh ustaz-ustaz kita mungkin sudah cukup, apalagi di waktu siang seperti ini, waktu tidur siang.
tapi karena sudah terlanjur naik, sudah terlanjur mengiyakan, jadi kita tambahkan sedikit. Mungkin yang paling harus kita lakukan saat ini adalah bersyukur. Itu termasuk amalan yang selalu dituntut, bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kata ahli tafsir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, untuk dihitung saja nikmat. Allah katakan kita tidak mampu untuk menghitung, apalagi mau disyukuri. Jadi nikmat yang kita dapatkan mulai dari kita lahir sampai hari ini, itu kata Allah tidak bisa kita hitung, apalagi mau disyukuri. Tapi jemaah sekalian, tetap kita dituntut untuk bersyukur. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetap bersyukur walaupun kurang. Tetap bersyukur walaupun tidak bisa total. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua yang terlibat dalam kebaikan ini, dalam kebaikan adanya rumah belajar, fasilitas untuk anak-anak belajar ilmu agama, semua yang terlibat akan mendapatkan pahala. Karena itu di masa Nabi SAW tidak semua bisa berangkat jihad, tidak semua. Tapi walaupun dia tidak berangkat jihad, dia bisa mendapatkan pahala jihad. Ini Nabi sebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, man jahraza ghaziyan fi sabilillah faqad ghazah. Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan orang-orang yang akan berjihad, maka sungguh kata Nabi, dia telah teranggap berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghazah. Siapa yang membantu nafkah keluarga yang ditinggal untuk jihad dengan kebaikan tentunya, maka sungguh dia teranggap telah berjihad. Perhatikan jemaah sekalian, tidak berangkat jihad tapi dapat pahala jihad. Kata At-Tabari rahimahullah, sebagaimana dinukul oleh Ibnu Battal dalam Umdatul Qari, dalam hadis ini ada fikih besar. Apa fikihnya? Anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin falil mu'in alaihi ajru mithlul amil, atau alaihi ajru mithlil amil. Siapa saja yang membantu seorang mukmin untuk melakukan amal soleh, maka untuk yang membantu ini pahala yang semisal. Jadi jemaah sekalian, mulai dari ustadznya, pengurusnya, penjaganya, ikhwan-ikhwannya, akhwat-akhwatnya, semua yang terlibat, terbentuknya rumah belajar Hisnus Sunnah ini, sehingga bisa melahirkan penuntut-penuntut ilmu syar'i yang mendakwakan tauhid dan sunnah, maka semuanya dapat pahala dakwah.
Karena itu jamaah sekalian, kita tahu hadits Jibril. Ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil Islam, kabarkan saya tentang Islam. Kemudian dikabarkanlah oleh Nabi. Jibril bertanya lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepada saya tentang iman. Nabi menjawab lagi. Terus, akhbirni 'anil ihsan, kabarkan saya tentang ihsan. Kemudian di akhir hadis, apa kata Nabi jamaah sekalian? Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini para ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad masih hidup, kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ketika beliau telah wafat, lalu ada perkara agama yang tidak kita ketahui, cukup kita katakan Allahu a'lam. Itu disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Muhammad, beliau tidak tahu lagi apa yang terjadi. Makanya dalam hadis, ketika ada orang yang terusir dari telaga, maka kata Nabi SAW, ummati ummati, itu umatku umatku, kenapa diusir? Kata malaikat, ya Muhammad, ma'arafta ma'ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad tidak tahu lagi sepeninggal beliau. Jadi cukup kita katakan Allahu a'lam. Nah, kemudian di akhir hadis apa kata Nabi? Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang tadi Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Perhatikan jemaah sekalian, siapa yang menjawab dari awal tentang Islam, iman dan ihsan? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Tidur nih yang di luar. Siapa yang menjawab dari awal tentang Islam, iman dan ihsan? Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jemaah sekalian. Tapi kata beliau, yang datang tadi Jibril tujuannya untuk mengajarkan perkara agama kalian. Kenapa? Para ulama mengatakan karena Jibril menjadi sebab, Nabi Muhammad menjawab. Semua yang menjadi sebab tersebarnya ilmu, dia akan mendapatkan pahala dakwah. Dan di antara ciri pengikut Muhammad adalah terlibat dalam dakwah, bahkan harus terlibat dalam dakwah tauhid. Dalam surah Yusuf ayat yang 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, saya menyeru, mengajak, berdakwah kepada Allah, yaitu kepada la ilaha illallah, di atas ilmu yang jelas. Yang melakukan ini kata Allah adalah saya. Maksudnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti saya. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, maha suci Allah, saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena orang yang berdakwah tidak boleh musyrik. Orang yang berdakwah harus orang yang bertauhid. Jadi intinya jamaah sekalian, amalan yang harus kita perbanyak saat ini adalah syukur kepada Allah. Bersyukur bisa terbentuk rumah belajar ini, tersusun rapi, tertata, mulai dari pembinanya, ustadznya, orang-orang yang mendukung, bertanggung jawab di belakangnya, itu subhanallah, sesuatu yang wajib kita syukuri. Dan semua akan ikut mendapatkan pahala. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja bisa kita dengar. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu tentu datangnya dari syaitan dan yang menyampaikan tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi dari penyampaian guru kita Ustaz Suhandi Nur Hafizallah Ta'ala, yang sebagaimana yang beliau nasihatkan kepada kita,
agar hendaknya kita senantiasa bersyukur akan nikmat. Walaupun kesyukuran kita tidak akan mungkin sempurna, akan tetapi man lam tastati an ta'khudha kullu la tatruku jullu. Apa yang kau tidak dapat mengambil seluruhnya, maka janganlah kau meninggalkan seluruhnya. Kemudian dari nasihat dari guru kita Ustaz Suwandi Nur Hafizallahu Ta'ala mengingatkan bahwasanya berta'awun dalam dakwah itu diantara ciri khas dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berdakwah terhadap tauhid. Kemudian yang diingatkan pula adalah bahwasanya pelaku dan sebab yang melakukan itu sama, mendapatkan kebaikan keduanya. Man dalla ala khair falahu ajr mithlu fa'il. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang semisal. Ini Masya Allah menjadi nasihat bagi kita seluruhnya, baik dari struktur yayasan maupun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah berkontribusi. Kemudian insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari acara kita, yaitu dari guru kita, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Syahrul Hidayat SOS Hafizallah ta'ala, yang beliau diamanahkan oleh Yayasan Hisnus Sunnah untuk berbagi, untuk mentarbiyah, untuk mengajarkan santri-santri kita khususnya dalam bidang Al-Quran, yang dimana beliau alhamdulillah salah satu dari murid Syekh Bilal Hafizallah Ta'ala. Dan insyaallah Ta'ala untuk mempersingkat waktu, kami mengatakan kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji yang tak akan pernah kita uji serta syukur yang tak akan pernah kita ukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah tak henti-hentinya lisan ini mengatakan syukur dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang telah kita saksikan bersama adalah dengan terbangunnya ma'had atau rumah belajar Hisnus Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati orang-orang yang bekerja sama di dalam kebaikan besar ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala yang begitu besar bagi seluruh tokoh masyarakat, para pengajar, para asatid, pembina, pengampu, dan ikhwah sekalian. Baik, di waktu yang diberikan ini sebenarnya Allah musta'an adalah yang paling butuh terhadap nasihat. Akan tetapi mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sitt." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya, idza istansahaka fansahlah. Jika seorang dari muslim meminta nasihat, maka nasihatkanlah, berikanlah mereka nasihat. Maka ikhwah barakallahu fikum, nasihat yang paling utama adalah bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kebaikan yang begitu besar ini dengan niat yang ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, perkara niat adalah perkara yang menentukan amalan tersebut. Apakah amalan tersebut bisa menjadi pemberat amalan timbangan kebaikan kita di hari akhirat atau tidak. Yang kedua, kami menyampaikan nasihat kepada diri kami pribadi dan juga kepada ikhwah, bahwasanya kita ketahui perkara menuntut ilmu adalah perkara yang begitu besar. Betapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan, bahkan ayat yang menyampaikan bahwasanya kegiatan menuntut ilmu itu adalah kegiatan yang paling besar. Apa yang datang dinukil oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengisahkan bahwasanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Ahmad, ma afdalul a'mal as-salihah?" Apa amalan salihah yang paling afdalnya, yang paling utamanya? Maka Imam Ahmad menjawab, "Thalabul ilm." Imam Ahmad menjawab, amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Tapi tidak berhenti di situ. Imam Ahmad menambahkan syarat selanjutnya, liman sahhat niyyatuhu, kepada siapa yang benar-benar jujur di dalam niatnya, yang benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, para pengurus, santri, dan orang-orang yang terlibat di dalam kebaikan ini, ikhlaskanlah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para santri, walaupun hanya 4 orang, ingatlah ucapan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana niat seorang hamba itu akan bisa lurus, bisa benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, an yanwi an yarfa'a jahla an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan di dalam perkara talabul ilminya ini, menurut ilmunya, dengan mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan juga dari orang lain, keluarga kita. Mungkin beberapa dari kita, beberapa dari keluarga santri yang dia sendiri hanyalah dia seorang yang memegang sunnah, belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran. Maka ketika mendengar ucapan Imam Ahmad ini, seharusnya kita berbahagia karena kita sedang berada di amalan yang paling utama. Begitu pula para muhsinin yang senantiasa memberikan tenaga, waktu, hartanya untuk sama-sama menjaga kebaikan ini agar senantiasa berlangsung. Maka ingatlah, ini adalah amalan yang paling besar. Dan kembali kita mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang Allah jadikan sebagai imam di dalam menunjukkan orang-orang kepada jalan yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Tapi ada syaratnya, lamma sabaru,
ketika mereka bersabar. Para santri mungkin apa yang diberikan, yang telah dikerahkan oleh para pengurus, terkadang tidak memenuhi ekspektasi kita sebagai seorang pelajar. Namun ketahuilah, ketika kita bersabar di atas keadaan itu, maka kelak al-imamah, kepemimpinan di tengah umat ini akan kita raih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Selama mereka bersabar dan yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, kata Syekh, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan bersabar dan juga keyakinan atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diraih kepemimpinan kelak di tengah umat, di dalam agama. Maka al-ilm, kami senantiasa menasihatkan kepada para santri untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar. Barakallahu fikum. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang terlibat. Amalan dengan hadis la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang tersebut tidak berterima kasih kepada sama manusia yang lainnya. Baik, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jalannya. Bismillah, Kak. Bismillah. Buka jalan. Alhamdulillah, itulah tadi pembukaan sekaligus pengenalan dari guru kita Ustaz Hidayat Hafizallahu Ta'ala, yang dimana beliau juga menasihatkan dari 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya nasihat ketakwaan itu diantara hak antara satu dengan yang lain. Akhirnya kita saling menasehati. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara amalan yang terafdal adalah seseorang menuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, akan tetapi dengan syarat, dengan sehatnya niat. Kemudian yang ketiga, yang beliau nasihati untuk kita seluruhnya, terlebih khusus untuk para santri, agar kita senantiasa di atas kesabaran dan keyakinan, karena itulah 2 syarat seseorang akan menjadi pemimpin. Sabar di atas ketaatan, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Itulah tadi dari 3 asatizah kita. Dari setiap asatizah kita memberikan 3 poin. Semoga dari nasihat-nasihat tersebut bisa menjadi bekal-bekal kebaikan kita, dan bisa juga menjadi sebab pemberat timbangan kebaikan kita di dunia, yang menjadi sebab penggugur dosa-dosa kesalahan kita di akhirat. Dan sebagaimana yang telah kita berikan dari random acara, bahwasanya dengan setelah ini maka kita berpindah kepada acara yang terakhir, acara penutup, yang alhamdulillah di acara penutup ini juga ada dari sumbangsih dari para pelajar, khususnya di kalangan akhwat. Ada sedikit sumbangan dari makanan yang alhamdulillah ini mereka rembuk bersama, yang alhamdulillah ini tersedia 100 porsi, alhamdulillah. Kita ucapkan kepada para ummahat atas kerja kerasnya, atas perjuangannya dari harta dan tenaganya,
jazakunna khairan jazaa. Kita ucapkan semoga Allah membalas kebaikan seluruhnya dengan kebaikan yang lebih baik. Dan kami juga selaku moderator mengatakan bahwasanya jikalau ada kebaikan dari apa yang telah kita susun, itu kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan kata, itu datangnya dari kami pribadi. Dan kami tutup bahwasanya semoga dengan adanya rumah belajar ini, semoga dengan adanya rumah santri ini bisa menjadi wadah bagi kalangan aba dan ummahat yang memiliki mungkin anak atau keponakan atau keluarga yang ingin ikut bergabung. Nah, itu bisa menghubungi dari admin Hisnus Sunnah atau siapa saja dari para pelajar di Hisnus Sunnah, atau bisa juga melalui dari link yang telah dibagi. Insyaallah ta'ala masih ada kota untuk 6 orang. Dan kemudian juga kami juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bisa minimal mendoakan yayasan ini semoga terus berkembang menjadi yayasan yang besar, menjadi yayasan yang memberikan manfaat yang besar pula kepada kalangan kaum muslimin. Dan insyaallah juga kami mengajak kepada para ikhwan maupun akhwat yang ingin berkontribusi, itu bisa memasuki link dari channel Hisnus Sunnah atau Facebook Hisnus Sunnah, yang insyaallah ta'ala dari sumbansi yang diberikan akan dimanfaatkan untuk kegiatan rumah santri. Karena alhamdulillah rumah santri ini kita usahakan dengan berbasis usaha mandiri. Insyaallah akan dibuka warung kopi, dan warung kopinya ini keuntungannya 60% untuk membiayai rumah santri. Dan selebihnya itu ta'awun dari kalangan kaum muslimin maupun dari para pembina dan para pengampu di Yayasan Hisnus Sunnah. Mungkin ini yang bisa sedikit kami kabarkan terkait masalah finansial dan apa yang ada di Hisnus Sunnah. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.